Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, kita berjumpa lagi di pertemuan yang keempat. Belum kita memulai pelajarannya, mari kita berdoa bersama-sama di rumah masing-masing ya, untuk menjaga protokol dari pemerintah. Oke, dengan membaca surat Al-Fatihah dengan tartil dan sesuai dengan tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita mulai dengan pelajaran fungsi dan tujuan Al-Qur'an. Tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah agar kita diberi jalan yang lurus, diberi pedoman dan petunjuk. Lalu petunjuk di dalam Al-Quran berlaku bagi semua umat, khususnya bagi umat Islam. Al-Quran menunjukkan manusia antara hal yang hak dan yang batil. Menjalankan petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan kelak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itulah tujuan diturunkannya Al-Quran. Lalu fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran memiliki banyak fungsi terkait dengan kehidupan manusia. Al-Quran memiliki banyak fungsi yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi utama diturunkannya Al-Quran adalah sebagai penyempurnaan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, seperti kitab Zabur, Taurat, Injil. Itu disempurnakan, bukan dihilangkan. Disempurnakan di kitab Al-Quran. Kesempurnaan ajaran Al-Quran mencakup semua aspek berdasarkan nama-nama sebutannya. Nama-nama Al-Quran tersebut menggambarkan fungsinya terhadap kehidupan manusia. Lalu apa saja nama-nama Al-Quran itu? Adapun fungsi Al-Quran berdasarkan namanya di dalam Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat yang beriman, yaitu Al-Basair. Ini Al-Basair, yaitu petunjuk bagi umat yang beriman. Kita belum tahu, ibaratnya gini, manusia kalau baru lahir kan tidak tahu apa-apa, lalu dikasih pelajaran oleh ibunya, bapaknya, diajarin bicara, diajarin gimana caranya makan, bagaimana caranya cebok gitu. Nah, seperti itulah. Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yaitu Al-Furqanun. Al-Furqanun. Nah. Al-Furqanun. Al-Furqanun yaitu pembeda dari yang lain, yaitu kitab Injil dan kitab Taurat. Beda dari yang lain. Kalau kitab Injil, kitab Taurat kan ada, kalau kitab Injil itu ada kisah-kisah, Taurat itu ada syair-syair. Nah, itu beda. Kalau di sini di Al-Quran itu ayat-ayat, bacanya itu ayat-ayat bukan syair, tapi isinya hampir-hampir sama. Lalu yang ketiga, Al-Quran sebagai pelajaran dan nasihat, yaitu Al-Mau'idatu. Al-Mau'idatu. Al-Mau'idatu.
yaitu pelajaran dan nasihat. Apa sih yang dimaksud pelajaran dan nasihat? Nah, di dalam kitab Al-Quran itu ada kisah yang mengisahkan umat dahulu terkena azab, seperti umatnya Nabi Nuh itu terkena azab banjir bandang. Terus azabnya Nabi Musa, kisah Nabi Musa itu azabnya kaumnya itu kena diapit sama laut, yaitu kaumnya Fir'aun. Itu agar apa? Agar kita dapat ibrah, menjadi pelajaran bagi kita, agar kita dapat menjadi yang lebih baik. Itu peringatan bagi umat yang pada masa sekarang. Lalu Al-Quran sebagai hakim yang tertinggi, Al-Hakimu. Al-Quran sebagai hukum yang tertinggi, bukan hakim-hakim kayak yang di TV-TV itu, kurang itu. Terkadang kan masih disuap kan masih mau. Nah, kalau di Al-Quran itu nggak pakai suap menyuap, haram. Di Al-Quran itu harus sesuai, karena di Al-Quran itu semua perkataannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, untuk ringkasannya ini, ibrah, Allah Ta'ala mensyariatkan kepada setiap kaum sesuai dengan keadaan mereka, sebagaimana dalam firman-Nya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Berbahagialah kalian sudah memeluk agama Islam. Karena apa? Agama Islam adalah agama yang terang dan aturannya jelas. Oke, demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.